Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, Paduan Gaul yang budiman, di mana pun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kewilujengan, kesehatan, keberkahan dalam hidup. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang punya masalah, mudah-mudahan diberi penyelesaian, diberi kemurahan rezeki yang halal dan baik dan nyata dapat dimanfaatkan di dunia. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, kali ini berpijak dari konten-konten kita kurang lebih hampir setahun yang lalu, yaitu silakan disimak konten yang berjudul sisi gaib daripada kilatan cahaya yang ada di puncak Gunung Merapi ataupun yang lain-lain, yang di situ pada intinya dikabarkan akan ada pembersihan di Nusantara ini. Itu kurang lebih setahun yang lalu. Dan akhir-akhir ini di Nusantara, kalau kita simak di pemberitaan media sosial, ada banyak penyimpangan di Nusantara ini yang terkuak dan terbongkar. Salah satu kasus yang sekarang lagi rame, yaitu di sebuah lembaga pendidikan yang sangat besar yang ada di daerah barat sana, yang lagi rame itu saya pribadi dulu pernah main-main ke sana di dalam rangka ingin tahu sesuatu. Hampir sekian tahun lembaga pendidikan itu berkiprah, dan sekarang ramai. Keadaan sebenarnya sudah mulai tercium atau terbuka sehingga mata orang awam, mata orang umum bisa melihat apa yang terjadi dan apa yang dirasakan di sebuah lembaga pendidikan itu. Diberitakan bahwa lembaga pendidikan itu adalah tempat terbesar di Asia Tenggara. Notabene seperti itu, dengan keberadaan yang sangat besar, sekarang sudah mulai terkuak dan bisa dilihat oleh orang umum. Kalau dulu memang sangat tertutup sekali, tidak semudah itu untuk bisa memasuki sebuah lembaga pendidikan itu. Sangat safety sekali, sehingga kegiatan-kegiatan yang sekarang dikira menyimpang waktu itu tidak terdeteksi dan sekarang terbuka semua, sehingga mata orang umum bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di situ. Nah, kali pemirsa, saya tidak ingin mencari sisi gaib daripada apa sebenarnya itu. Saya hanya ingin tahu kenapa itu sekarang terbuka semua. Seperti biasa sering saya sampaikan bahwa kita manusia ini hidup berdampingan dengan makhluk gaib, sehingga kadang-kadang makhluk gaib tahu apa yang terjadi yang berlaku di dunia manusia. Kali ini mudah-mudahan diizinkan salah satu gaib yang ikut bekerja, sehingga tabir atau penutup atau rahasia-rahasia di lembaga pendidikan itu sekarang sudah terbuka dan bisa dilihat orang banyak. Doakan mudah-mudahan lancar dan insya Allah ada manfaatnya buat kita, terlebih-lebih untuk Nusantara. Kali ini saya ditemani mediator saya, Mas Ahmad Sarkup. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Sehat Mas Ahmad sekarang? Alhamdulillah. Nggak mikirin lagi? Alhamdulillah. Nggak pengen bunuh diri lagi? Nggak. Saya ketawa. Disyukuri ya. Yeah. Itu semua proses perjalanan itu atas kehendak Allah juga. Anda bisa membedakan dikala dulu sama sekarang harus bisa. Makanya istiqomah ya. Saya diberi kesehatan ya ikut berjuang, disyukuri kan gitu. Ya alhamdulillah, biar gimana pun kita masih diberi kesehatan. Makan makan 3 hari sekali, ngopi los ya, itu kerjal-kerdil ya, nikmat malah lagi kamu dustakan, ya kan? Nah itu maksudnya. Anda saya pengen macam-macam. Harus diterima ya. Mudah-mudahan ya, dikir yang kuat ya, pertemuan Allah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya mohon ya Allah, dihadirkan salah satu makhluk gaib yang ikut bekerja sehingga sebuah lembaga pendidikan itu sekarang terbuka, terkuak tentang apa yang selama ini mereka rahasiakan di lembaga itu. Saya mohon ya Allah, dihadirkan salah satu makhluk gaib yang ikut bekerja dan tahu mau bercerita. Tolong ya Allah, dengan yang asli. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang ikut bekerja untuk membongkar dan buka tabir daripada rahasia sebuah lembaga pendidikan yang saya bayangkan ini, saya mohon hadir ke sini. Anda yang asli dengan keilmuan kamu, penyusup atau yang mengganggu otomatis diikat dan dilempar. Jadi yang masuk ke mediator ini betul-betul yang asli dan diizinkan dan ikut bekerja sehingga bisa bercerita apa sebenarnya. Sampai sekarang tempat itu terbuka semua sehingga rahasia-rahasia lama ini bisa dilihat orang banyak. Saya mohon hadir. Oh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu penusup atau penipu, salam kembali pada kamu sendiri. Oh Allah, sallallahu Muhammad. Garasi. Banyak dari golongan jin, siluman, bahkan iblis yang mengikuti saya. Nah, bersihkan dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis. Bentengi, otomatis dilempar mereka kalau mengikuti mau menipu. Tubuh ini. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tenggorokan itu juga dibersihkan dulu, jangan sampai nanti dia salah ucap. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya Allah, saya mohon dibantangi sampai akhir video rekaman ini tidak diusap. Sallallahu. Waalaikumsalam. Sebelum banyak bicara, Tasugi mau? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon suguhan yang paling dia suka, ya Allah, lengkap kun fayakun. Allah, silakan dinikmati dulu. Terima kasih. Ya, ngopi dulu sambil merokok boleh, santai. Alhamdulillah. Rokok mau? Mau. Silakan, itu lengkap. Ayo ngerokok. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mohon maaf. Sampai golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Udah muslim. Alhamdulillah sudah. Tadi Anda bilang masuk tubuh ini assalamualaikum, berarti udah muslim kan? Sudah. Kamu tahu resikonya kalau bohong dunia gaib? Terpotong-potong. Yang buat undang-undang siapa itu? Beliau penguasa di alam gaib, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Kamu kenal? Sangat mengenal sekali. Gak salah nyebut. Tidak. Sampai golongan jin. Secara manusia berapa umurnya? Sekitar 6.500 tahun. 6.500 tahun. Itu dunia manusia? Ya. Di alam gaib. Kalau di dunia manusia berapa tahun? Sekitar 3.000-an. 3.000 tahun, Masya Allah. Punya nama? Punya. Kita panggil Mbah ya. Nggih. Mbah siapa namanya? Bimo. Mbah Bimo. Wah, ini Bimo Mbah kuat nih, Mbah Bimo nih ya. Aku sadar orang Mbah. Ya, guyon ya, enggak apa-apa ya, sampai bercanda ya. Saya juga senang bercanda. Oke, kalau Bimo itu kuku Bima itu kuat itu, Mbah. Bikin kuat itu. Cirek nong. Ini Mbah, maaf saya mengganggu ya. Mbah tinggal di mana? Saya berada di Ujung Kulon. Ujung Kulon? Ujung Kulon Pulau Jawa ini? Ya. Yang tak bayangkan ini? Ya, dekat pulau itu. Oh, dekat Pulau Krakatau? Betul. Sini, sebelum saya banyak bicara, yang tak bayangkan kalau bilang iya, kalau tidak ya. Yang tak bayangkan ini? Kenapa? Bayangkan ini, lihat nggak?
Ya, Ada di situ? ada. Ada, makasih. Masih nangis terus? Kadang-kadang Kenapa nangis? biasa. Terus Pak tanyakan kenapa kamu nangis gitu? Hmm? Hmm? Biasa. Kangen? Ya, Kangen sama siapa? Udah. Terus ini yang tak bayangkan. Kenapa enggak? satu jalur sama kamu itu. Enggak begitu maksudnya. Lihat. Ya, Oh, alhamdulillah. Gak salah berarti ya? Terima kasih. Mbah Bimo, selamat datang di tempat saya. Umur Anda di dunia manusia 3000 tahun. Tinggal di daerah Kulon sana. Kok bisa masuk tubuh ini kayak apa ceritanya? ya. Hmm. Saya tadi dikasih informasi dari golongan cahaya. Hmm. Suruh menyampaikan tugas-tugas saya, disampaikan ke sini, dimasukkan ke dalam jasad manusia. Alhamdulillah saya yang diizinkan ke sini. Alhamdulillah. Nah, salah satu tugas saya itu. Gitu. Selamat datang. Ini di Kudus, Jawa Tengah jauh, ya. Saya ganggu. Kalau ada yang ganggu tubuh ini, tolong dibersihkan langsung loh, Mbak ya. Ya, Dan sampai dikuasai kamu yang kalah nanti. Kamu yang palsu. Terus kamu bilang dah assalamualaikum udah Islam itu. Udah berapa tahun Islam kamu? kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Wih, berarti baru-baru aja. Bersamaan dengan puasa-puasa gunung itu. Ya, semuanya dikumpulkan jadi satu. Kamu ikut langsung waktu itu? Alhamdulillah saya juga diizinkan ikut. Ikut. Berarti kamu penguasa dong? Kamu? Ya, salah satu. Penguasa di mana sampean? Dekat Gunung Krakatau. Tapi bukan yang inti. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Ini Mbah Bimo. Berarti kan Islammu baru-baru aja, Pak. Berapa tahun kamu fasik? Hah? Sudah lama saya fasik. Selama fasik apa kerjaanmu? Membantu manusia. Apa yang bantu manusia itu? Manusia, keinginan-keinginan manusia itu. Contohnya? Dulu sering mendatangi gunung itu. Oh? Membaca mantra-mantra. Oh. Seperti itu. Minta apa? Ya, kekebalan, kesaktian, kanuragan semua. Kamu yang beri? Dulu. Berarti kamu ambil tumbal dong kalau gitu dulu? Banyak sekali dulu. Nah, sekarang di mana mereka itu? Sudah saya lepas semuanya. Semua tobat ya, namanya proses. Aku pernah mendengar bahwa tugas jin dan manusia itu beribadah pada Allah kan gitu kan? Oke. Nah, sama-sama kita bersyukur, mudah-mudahan istiqomah. Minum Mbak Bimo. Ya. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru pertama kali dimasukkan dalam jasad manusia. Oh, baru kali ini? Ya, Ya benar. betul. Mbak Bimo tuh ini cerita ini keluar daripada konten. Bimo itu kalau di tokoh pewayangan loh itu. Ya, ada. Kenal juga kamu Pak Bimo itu? Ya, bukan. Kenal sedikit-sedikit dari cerita-cerita dari golongan jin. Dan kamu ke Bimo yang ngasih siapa dulu itu? Penguasa sana. Oh, penguasa sana. Bentukmu apa? Ya kayak Bimo gitu. Ya, tinggi besar. Tinggi besar, kuat, nong, isinya banyak itu. Kamu itu. Kuat apa dulu? Kan kuku Bima bikin kuat, nong itu. Betul nggak? Hah? Ya memang seperti itu. Kamu kuat juga? Wah, Kuat apa? Pancing. apa itu mancing? Tanya itu. Hah? Minum dulu, Mbah Bimo. Berarti sampean asli Nusantara kalau begitu ya. Ya. Jadi kisah-kisah perjalanan Nusantara Anda sedikit banyak tahu ya. Ya, kurang lebih. Soal lambang negara Garuda itu ada tahu juga kan? Oke. Nah, terus merah putih, bendera merah putih ada paham juga kan? Terus pergerakan perbedaan ibu kota negara tahu juga kira-kira kan prosesnya? Ya. Nah, ini Mbah, kurang lebih pernah ada isyarat-isyarat gaib di puncak Gunung Merapi itu ada kilatan cahaya. Setelah kami mediasi dengan yang tahu itu mereka ngabarkan akan ada pembersihan di Nusantara ini. Nah, betul ya. Ini sekarang ini lagi heboh di sebuah lembaga pendidikan yang besar. Nah, sekarang lagi heboh. Nah, saya nggak mau tahu soal dalam lembaga itulah.
Saya ingin tahu itu yang bekerja untuk membongkar itu golongan gaib yang macam mana? Kira-kira apa tujuannya? Yang boleh diomongkan, ya jangan diomongkan. Siap, Pak Bimo? Siap. Nah, silakan cerita, Pak Bimo. Ya, Yang keras suaranya. sejatinya itu pembersihan di negeri Nusantara itu semuanya dari golongan yang muslim, dari golongan jin, banyak dari golongan malaikat yang bahu membahu membersihkan oknum-oknum yang itu menyalahgunakan agama Islam. Dia mengatasnamakan agama Islam hanya untuk dunianya saja, untuk memanfaatkan orang lain. Bahkan ilmu-ilmu yang dia pelajari itu semuanya diselewengkan semuanya untuk menipu daya manusia. Itu sejatinya golongan yang sangat tinggi yang mempengaruhi di dalam pimpinan-pimpinan orang itu. Saya satu persatu melawan. Alhamdulillah saya juga mendapat bantuan dari golongan cahaya. Satu persatu kami tundukkan, kami musnahkan. Yang mau tunduk dengan beliau bisa nanti gabung dengan pasukan saya. Apabila dia menolak, nanti langsung kami buang neraka itu. Terus? Ya itu nanti dari saya kerja di daerah barat sana semuanya. Jadi boleh saya ulangi kalau aku salahkan loh, Pak Bimo ya. Ya. Jadi ternyata untuk membongkar secara nyata di manusia itu ada yang bekerja kalau begitu ya? Ada. Tadi Mbah mengatakan Mbah ikut bekerja memerangi golongan-golongan yang tinggi-tinggi di tubuh-tubuh orang itu. Berarti Mbah ikut bekerja di situ? Saya ikut bekerja memerangi. Khusus di tempat yang lagi ramai tak bayangkan ini. Ya. Nah, itu bagaimana awal prosesnya sehingga Mbah dapat perintah untuk bekerja memerangi daripada fasik yang ada di tubuh-tubuh orang itu? Boleh cerita? Yang diajarkan di sana sebenarnya itu sangat melenceng sekali dari ajaran agama Islam yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Terus, dia itu nafsunya sangat tinggi sekali. Dia meskipun agamanya seperti yang Anda jalankan saat ini, nafsunya sekarang sudah menggebu-gebu. Kami dari golongan jin langsung memerangi di dalam jasadnya itu. Suruh langsung dia kejelekan-kejelekan yang dia lakukan, yang dia disembunyikan itu langsung nampak semuanya. Sekarang saat ini sudah terbongkar semuanya. Baik itu ajaran-ajaran yang menyeleweng, ucapan-ucapan yang tidak sesuai. Bahkan ada yang nanti belum saatnya itu dimunculkan. Nanti belum saatnya itu. Saya tidak diizinkan. Yang apa tuh yang dimunculkan itu? Ajaran sesat. Terus ini sekarang kan baru rame, baru terkuak, terbongkar. Hampir sekian puluh tahun itu ada itu berkiprah kan di situ lembaga itu. Kok tidak ada orang yang tahu atau deteksi itu apa yang menyeliputi mereka selama ini yang menyeliputinya? Dari golongan iblis yang sangat kuat, yang sangat menutupi itu, supaya di dalam nafsu manusianya itu tidak bisa dilihat manusia. Secara halus lagi, dia juga berdakwah seperti kalian-kalian, ucapannya juga seperti kalian-kalian. Karena kejelekan-kejelekan di dalam hatinya itu masih bisa dinikmati dirinya sendiri. Waktu itu. Nah sekarang tiba-tiba sekarang Mbah dapat tugas untuk memeranginya sehingga sekarang terbongkar. Itu sudah sampai mana level mereka kok harus dibongkar itu? Golongan iblis itu sudah sangat lama membantu dia. Dari kepintarannya, dari jamaah-jamaah yang didatangkan untuk berguru kepada dia itu. Sudah saatnya dia mengambil upah dalam jasadnya. Dari golongan jin yang saya tundukkan, saya jadikan pasukan juga membongkar satu persatu juga. Gitu ya. Ini sekarang kan lagi ramai dan nyata di dunia manusia, Mbak. Memang saya pernah dapat nasihat bahwa semua itu berawal dari goib. Goib bekerja akhirnya suatu saat muncul di dunia manusia nyata kan gitu kan. Terus kira-kira dari sekarang lagi ramai ini, khusus di tempat itu itu nanti akan bersih total atau ada satu perlawanan dari golongan iblis?
Kalau perlawanan pasti kami mendapatkan perlawanan. Cuman kan saya dari golongan kami kan juga berdoa supaya diizinkan melibas semuanya itu. Oh gitu. Jadi mungkin secara manusia juga gampang dikondisikan gitu ya. Ya. Kalau di goib kan habis bar. Kalau di manusia masih ada urusan dari manusia kan, ada aturan-aturan yang dibuat manusia, kesepakatan atau undang-undang lah. Itu bagaimana cara sampai segitunya nanti? Ya perlahan-lahan dari goib dulu. Nanti manusianya ya menyesuaikan. Oh gitu. Banyak sekali serangan ya. Tolong dibersihkan dulu, Bah. Sallallahu alaihi Masuk dalam neraka. Ya sudah. Sudah, terima kasih. Dari mana itu, Bah, yang nyerang? Dari anak buah. Anak buah bocah nakal. Langsung. Ya. Emang itu ada hubungan sama bocah nakal, Pak? Ada langsung berarti? Kuat sekali itu. Astagfirullahaladzim. Ya, yang kamu sebutkan itu juga melindunginya, menutupinya supaya tidak terbongkar kedok-kedoknya. Gitu. Jadi secara nggak langsung bocah nakal juga berhubungan langsung sama itu ya. Ya selama ini susah dideteksi, susah gitu. Nah ini, kira-kira sekarang ini termasuk goib kok dapat perintah untuk memerangi mereka sehingga terbongkar dunia manusia. Ada maksud apa untuk Nusantara itu, Mbah? Boleh bercerita? Sebenarnya kabar gembira itu. Apa itu? Dalam pembersihan itu yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam yang dibawakan baginda Rasulullah SAW. Nanti negeri Nusantara ini akan menjadi negeri yang adidaya, negeri yang kuat. Baik dari manusia maupun goibnya. Nanti semuanya akan bersatu padu menjalankan syariat Islam dan hakikat, semuanya dijadikan satu padu. Alhamdulillah. Jadi ada tujuan ya bahwa pembersihan itu untuk Nusantara juga gitu ya. Ini salah satunya sekarang kan lagi rame itu termasuk satu tanda pembersihan di Nusantara gitu. Betul. Terus Mbah bisa bercerita nggak? Kira-kira selain di tempat itu, pembersihan yang sudah terjadi, tapi jangan sebut letterlek, jangan ya, sebut gambarannya aja, kisi-kisinya. Pembersihan Nusantara yang terjadi macam mana yang kayak rame nih, Mbah? Sekarang ya, pimpinan-pimpinan yang mengajarkan tidak sesuai, mengajarkan yang sangat menyelewengkan dari agama Islam, memikirkan dirinya sendiri. Seperti itu. Oh, itu mulai terbongkar semua. Tapi versi mereka tuh masa benar selama ini juga berjuang untuk Nusantara juga. Bagaimana menurut dengan? Kalau dari saya yang melihatnya yaitu golongan iblis yang sangat tinggi, yang menguasai jasadnya. Dia tidak tahu, dia dikendalikan, dia merasa benar sendiri, merasa baik sendiri. Gitu. Minum, Mbah Bimo, temu rokok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikut tenggorokannya masih hilang Allah. Jangan ikut tenggorokannya dihilangkan, Mbah. Sallallahu alaihi wasallam. Biar sampai nyambung atas suaranya. Oke, terima kasih, Mbak. Ini saya isi tanya lagi. Sebelum peristiwa sekarang lagi rame ini di lembaga tempat itu, yang termasuk pembersihan di Nusantara itu sebelumnya itu kasus apa yang mencuat? Coba diceritakan, Mbak. Kasus apa, Mas? Kamu? Ya di manusia itu yang terbongkar tuh loh. Contohnya ada ini, saya bayangkan ini. Itu juga termasuk pembersihan juga. Pembersihan. Termasuk juga ya. Sehingga harus dijatuh hukuman mati juga itu orangnya. Ya. Dia sangat menyelewengkan tugasnya dia. Tidak amanah. Jadi nanti berikutnya apa nggak mungkin itu bagi petugas-petugas yang menyelewengkan tugasnya akan terbongkar semua kira-kira? Boleh cerita? Ya. Bagaimana? Sebenarnya nanti juga ada penggantinya itu. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sudah dibersihkan nanti calon-calon yang akan menggantikan yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya, yang tidak amanah-amanah itu. Dia sangat
hak-hak orang lain dimakan dirinya sendiri. Sangat kurang ajar manusia seperti ini. Untuk bersihkan mereka juga ada yang bekerja kalau gitu ya? Ada. Ini kan lagi rame terbongkar, banyak yang terbongkar, ada yang korupsi sekian triliun, ketahuan semua, itu ada yang bekerja juga ya ternyata ya? Ada, kami juga diizinkan. Untuk bekerja itu ya? Oh, toh ini kembali ke lembaga pendidikan itu. Ini masih panjang nggak prosesnya mereka untuk roboh? Bentar lagi. Karena dari pimpinannya sendiri sudah terkuak itu kedok-kedoknya. Oh gitu ya. Jadi masih ada goib muslim yang bekerja kalau begitu ya? Alhamdulillah. Dari golongan apa aja yang bekerja itu? Dari golongan jin. Kebanyakan ya dari malaikat. Allahu Akbar. Kalau aku mau tanya siapa yang merentah, saya nggak berani kan, udah tahu sendiri dari arahnya kemana kan? Oke. Terus berikutnya tadi Mbah mengatakan itu adalah merupakan pembersihan dalam rangka Nusantara menjadi apa tadi? Negeri yang adidaya. Itu sudah dikabarkan banyak oleh goib-goib yang lain. Walaupun secara dunia manusia kadang-kadang kan masih nyangkal ya nggak apa-apa, tetap istiqomah aja, semua kan pembersihan dari dalam dulu kan gitu Mbah. Sebenarnya tidak hanya di tempat yang itu barat itu aja, di timur juga banyak, di tengah juga ada. Udah mulai pembersihan juga. Bersamaan. Belum rame? Belum terbongkar. Wih. Nanti kalau terbongkar bersamaan kan nanti itu menyusul. Itu menyusul. Terus ini yang lagi ribut soal nasab-nasab itu gimana? Termasuk juga itu. Termasuk juga itu. Itu malah lebih parah lagi itu. Parahnya gimana parahnya? Dia mengatasnamakan apa itu? Silsilah. Padahal ya sama sekali tidak ada hubungannya itu. Baginda Rasulullah, junjungan manusia itu. Itu juga termasuk apa proses pembersihan juga ya? Subhanallah. Sebenarnya dia itu sangat mengganggu di Nusantara ini. Oh, gitu ya. Tidak layak itu. Gemes juga Mbak Bimo ya sampean ya? Kalau saya diizinkan, saya akan mengusir orang-orang seperti itu. Ya di goibnya aja dulu, secara manusia kan ada aturan mainnya Mbak. Namanya sama manusia ada aturan main, tata cara. Dia sangat menyelewengkan semua ajaran Nabi. Oh, tapi kan baik kelihatannya. Ada yang baik, ada yang tidak. Gitu ya, ya udah. Terus ini sebelum kita pisah Mbak Bimo, ada pesan buat kami di sini. Ini tetap manusia banyak nanti. Ada pesan? Ya, pesannya tetap istiqomah, menjalankan apa yang harus kamu jalankan. Tetap taat dan ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian-kejadian nanti menyusul sebenarnya kabar gembira pada hamba yang taat. Soal taat ini kan banyak yang punya pemahaman yang macam-macam Mbak Bimo. Taat yang macam mana yang Anda omongkan itu? Banyak orang taat kan kelihatannya. Taat bagaimana menurut sampean? Taat, dia melakukan semuanya yang diperintahkan Allah dalam syariatnya, hakikatnya. Dia ikhlas menjalankan dan ridho, bersyukur. Cobaan-cobaan yang dia rasakan itu dia tetap sabar seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan diberi kekuatan Mbak Bimo ya. Ini maksud tujuan saya mohon pada Allah untuk tahu hakikat daripada terbongkarnya kedok di sebuah itu ternyata ada kabar buat Nusantara gitu ya. Pembersihan di Nusantara kan gitu. Terlepas dari itu Mbak Bimo, mungkin Mbak Bimo boleh bercerita. Ini kan dari lembaga-lembaga yang besar. Terus di tingkat alamnya, alam kan, alam itu ya tanah, ada gunung, ada apa itu. Pembersihan macam mana yang akan terjadi nanti bentuknya? Boleh cerita, silakan. Kalau di gunung banyak maksiat-maksiat yang dia mencari ilmu-ilmu itu nanti gunung itu akan meletus. Dari maksiat-maksiat yang ada di rumah, yang ada di gedung-gedung, semuanya yang dikeramatkan itu nanti akan jadi gempa. Di laut itu apa itu? Ada yang kasih sajen itu nanti akan terjadi tsunami. Semuanya. Itu jadi terus yang di manusianya yang nggak sadar dengan peringatan macam itu apa yang terjadi? Ya mati mengenaskan. Bentuknya ada penyakit atau apa gitu? Boleh cerita? Penyakit ada.
gitu. Dari golongan iblis yang menjadi kodamnya juga ada. Oh. Menggerogoti, malah itu lebih mengenaskan lagi. Dia sakit bertahun-tahun. Oke. Sampai habis semuanya. Terima kasih Mbak Bimo. Silakan sebelum kembali dihabiskan dulu minumannya suguhan saya. Ya. Aku mau ngorek soal panjenengan ini Mas Bimo itu gagah perkasa. Duitnya banyak ya Mbak Bimo ya? Duitnya banyak ya? Alhamdulillah. Sekarang isinya berapa Mbak Bimo? 5. Lo bolehkah? Boleh. Lo Golongan jin itu bebas. Lo gitu kan manusia kan kalau ikut anu kan 4 di manusia. Saya pernah mendengar itu walaupun cuma 1 aja saya baru. Kamu nambah juga bisa. Tuh marah dia. Kamu kan gagah. Iya itu loh, itu saya marah itu loh, Mbak. Jeremy. Oh, gue. Suami kamu yang nakal itu. Gara-gara Mbak Bimo yang ngajari. Canda aja. Oh, nakal apa kok aku udah nakal baik-baik gini kok. Ya. Ya Robi. Terima kasih Mbak Bimo atas keterangannya. Ini taksian dunia manusia bermanfaat nggih. Memang saya mohon pada Allah agar dirikan yang ikut bekerja. Nah, ketika bekerja itu posisi Mbak Bimo sebagai apa? Memandu pasukan. Wih, banyak pasukan sampean ya? Alhamdulillah. Nggih. Diberi amanah juga. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Bimo. Silakan kembali bertugas. Terus salam buat teman-teman yang di sana. Terus semangat. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ngirim makanan. Nyampe enggak kalian? Alhamdulillah. Isa ini saling mendoakan. Teman-teman saya juga ada yang mengirimkan salam pada kamu. Waalaikumsalam. Ada nggak jajan cantik Ustaz saya? Ada. Cantik dia. Tuh ngomong itu siapa yang ngomong itu? Dia cemburu. Ya mesti no. Siapa itu yang ngomong nggak boleh Mbak? Oke, terima kasih Mbak Bimo. Mohon maaf saya kurang sopan, canda nggih. Saya kembali bertugas. Itu salam buat di sana. Semangat, mudah-mudahan kita diizinkan untuk istiqomah. Semua jaga kehendak Allah gitu. Silakan Mbak Bimo, kembali ke tempat. Salam. Makasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah salam. Jelek aja. Sadar? Enak? Alhamdulillah. Demi pemirsa, obrolan saya dengan makhluk gaib yang ikut bekerja di dalam membongkar atau membuat kedok daripada sebuah lembaga pendidikan yang sekarang lagi rame itu. Nah, ternyata begitu sisi gaibnya termasuk salah satu daripada pembersihan yang ada di Nusantara ini, di mana kabar itu sudah pernah saya buat konten kurang lebih setahun yang lalu. Yang situ ada kilatan cahaya di puncak Gunung Merapi. Silakan dicari. Ternyata sekarang sudah mulai terbukti dan terjadi wujud nyata di dunia manusia. Dan tadi juga gaib atau Mbak Bimo tadi bercerita juga tentang pesannya untuk apa bagi kita orang Nusantara ini. Pemirsa, semua kejadian sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluknya menolak. Termasuk konten saya kali ini itu sudah seizin dan kehendak Allah. Apabila ini kebenaran dari Allah datangnya dan banyak kesalahan, itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat bisa kita ambil hikmahnya sebagai manusia dan untuk Nusantara tetap semangat. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu.